Bapak Sigit. Halo Bapak. Ya, Iya, halo Bu Sri. iya. Beliau adalah Ketua DPD ASNI Kalsel, sekaligus juga dosen dari Stikes Husada Borneo. Jadi eh, beliau seorang ahli gizi yang mungkin nanti akan panjang lebar menjelaskan terkait isi piringku ya. Nah ini baik, eh, apakah sudah siap untuk isi piringku Pak Sigit? Siap Bu Sri. Siap. Baik, kita mulai ya. Nah, ini ngomong-ngomong untuk isi piringku ya. Eh, Pagi tadi Pak Sigit sarapannya sarapan apa? Pagi tadi saya sarapannya ada makanan pokoknya, ada nasi, kemudian lauk pauknya ada telur ceplok, kemudian ditambah dengan nabatinya ada tempe, kemudian sayurannya ada sayur capcay, tentunya ada beraneka ragam sayuran di sana, kemudian ada dilengkapi dengan buah pisang, Bu Sri. Wih, mantap. Isi piringku betul gitu ya, Pak ya. Amin. Iya. Ya, mungkin tidak semua ya. Eh kita sobat gizi terpenuhi ya isi piringku seperti yang disebut oleh Pak Sigit tadi. Nah, di sini eh mungkin dari tema ya Pak ya. Dari tema itu kita bisa lihat Hari Gizi Nasional 2026 ini yang diangkat adalah penuhi gizi seimbang dari pangan lokal dengan slogan sehat dimulai dari isi piringku. Nah, menurut Bapak, eh, tema dan makna makna dari tema tersebut bagaimana, Pak? Ya, oke baik Bu Sri. Sebelumnya kita ucapkan dulu selamat Hari Gizi Nasional yang ke-66 tahun 2026 karena Hari Gizi Nasional ini memang terkait dengan pelaksanaannya memang bisa dilaksanakan panjang dalam setahun kegiatannya karena tidak hanya terhenti di 25 Januari 2026 dan kita juga patut berbangga karena di tahun ini Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi berhasil meraih atau mencatatkan rekor muri dari kegiatan edukasi gizi serentak yang kita laksanakan kemarin di 25 Januari 2026 bertepatan dengan Hari Gizi Nasional. Kita berhasil mencatatkan rekor muri dengan melakukan edukasi gizi secara serentak atau Iya, bersama-sama di seluruh wilayah Indonesia luar dari biasa, Pak ya. tingkatan SD, SMP, Iya, SMA itu kita lakukan secara serentak seperti itu. Jadi se-Indonesia tuh, Pak ya. teman-teman di wilayah Indonesia Barat mulai dari jam 8 mulainya, kemudian kita di Indonesia Tengah mulai jam 9, teman-teman di Indonesia Timur itu mulai jam 10 seperti itu. Jadi Iya. kita serentak bersama-sama Iya, seperti itu. dengan berhasilnya rekor muri tadi, ya mudah-mudahan edukasi tersebut bermanfaat untuk Ya, masyarakat ya Pak ya. amin. Nah, berbicara masalah masih di Hari Gizi tadi, untuk mungkin fokus ke gizi ya, Ya. masalah dan fokus gizi yang ada di Indonesia khususnya Kalimantan Selatan ini apa Pak? Ya, kalau saya ya memang keseharian di akademisi di kampus, memang kalau dari pengamatan kami selaku peneliti juga, memang yang menjadi tren kasus masalah gizi di Kalimantan Selatan memang karena kita ada budaya mungkin terkait dengan nikah dini atau nikah terlalu muda karena memang berbagai pertimbangan memang entah mencegah kemaksiatan dan sebagainya sehingga memang tidak boleh pacaran dan sebagainya kemudian dinikahkan dini dan ini juga kalau kita mengamati memang yang menjadi tren terkait dengan melahirkan orang tua yang memang kalau belum siap Usia secara muda nih Pak ya. mental marriage istilahnya mental pernikahan itu memang juga bisa ada problem di pola asuhnya seperti itu pola asuhnya kemudian pengetahuan gizinya mungkin masih minim sehingga kami di kampus itu juga berupaya untuk menciptakan apa sih yang memang bisa kita bantu untuk
kan kita tidak bisa membendung orang untuk nikah seperti itu Iya. karena memang sudah sampai jodohnya. Kemudian kita berupaya untuk menciptakan media edukasi berupa buklet gizi pranikah yang Oh, sudah ini ya, sedang Pak ya. kita buat. Ada Dirintis ya. dua versi, ada versi bahasa Indonesia, kemudian ada versi yang berbahasa Banjar seperti Oh, itu. bahasa Banjar. Yang kami terapkan atau kita edukasikan pada saat mahasiswa KKN seperti itu di kelurahan atau di desa. Sudah mulai jalan, Pak. Sudah mulai jalan 3 tahun belakangan ini seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian Ya. kemarin kita juga dapat support dari BKKBN, dulu masih namanya BKKBN, dapat support anggaran untuk kegiatan KKN, kemudian kita tuangkan dalam bentuk edukasi gizi pranikah pada catin-catin atau calon pengantin seperti itu. Iya. Nah, ini untuk masalah gizi untuk yang di Kalimantan Selatan ini ya, Pak ya. Nah, kalau ini kan kita berbicara masalah gizi seimbang ya, Pak ya. Ya. Nah, ini kita tren diet sekarang kan marak ya, Pak ya. Mulai dari diet yang biasa ya sampai diet ekstrim. Nah, khususnya bagi sobat sehat yang mungkin dari yang obesitas, bahkan ada yang gemuk, bahkan ada yang udah ideal pun dia pengen diet juga. Nah, ini menurut Pak Sigit gimana, Pak? Oke, baik. Ini memang topik yang sangat menarik. Memang kalau berbicara tentang diet, Sobat Bingka Warna, kalau kita baca, ada satu buku, namanya buku Dietclopedia, itu membahas berbagai diet-diet populer sampai diet penyakit dan sebagainya. Ada satu diet yang memang itu sangat ekstrim sekali. Kalau kita lihat di buku Dietclopedia, ada satu diet yang namanya diet KIDI namanya. Diet KIDI ini diet yang dilakukan oleh selebriti di Hollywood. Kalau kita lihat selebriti di Hollywood itu idealnya bukan main tuh, badannya dan sebagainya. Nah, ternyata diet KIDI yang mereka laksanakan itu memang makannya 3 kali sehari juga. Makan pagi, mereka itu makan menunya makanan bayi. Makanan bayi, Biskuit Kak. bayi atau bubur bayi. Kemudian makan siang juga mereka menunya sama lagi, makan makanan bayi, entah bubur atau biskuit bayi, tapi memang malamnya itu mereka makan lengkap seperti itu. Oh, pas di malam Ya, ya. di malamnya mereka ada lengkap ya. makanan pokoknya, ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya. Jadi 2 waktu makan yang mereka makan makanan bayi, tapi di waktu makan yang malam memang mereka lengkap seperti itu. Tapi memang diet ini memang tidak bisa dilaksanakan secara general atau dilakukan oleh semua orang atau tidak bisa cocok untuk semua orang karena memang sifatnya ini terlalu ekstrim seperti itu. Nah, kita di ilmu gizi itu belajar tentang ada satu diet. Diet itu adalah pengaturan pola makan yang memang harus dilaksanakan secara konsisten seperti itu. Tapi memang yang kita jadi dilema hari ini, diet itu dimaknai mungkin kurang oleh masyarakat kita. Mungkin yang Bu Sri tangkap dari masyarakat kita taunya diet itu apa, Bu Sri? Mengurangi makan. Mengurangi makan Oke. atau ingin kurus saja Ingin kurus, seperti ya. itu. Padahal diet itu goalnya ada macam-macam seperti itu. Kalau kita belajar ilmu gizi, diet itu yang pertama bisa untuk sehat seperti itu, untuk kesehatan seperti itu. Kemudian diet itu juga bisa goalnya itu untuk mengelola berat badan. Nah, mengelola berat badan ini bisa 3. Yang pertama, kalau kita mau mempertahankan berat badan kita, itu juga diet namanya. Dengan kita menjaga makan kita agar ya tetap segitu-gitu saja berat badan kita. Kemudian mau menurunkan berat badan itu juga diet namanya. Kemudian mau meningkatkan berat badan kita yang mungkin badannya kurus dan sebagainya, Mau naik pengen ya, Pak ya? naik berat badannya, itu juga diet namanya. Iya, sampai ini ya, sampai ada produk susu yang bisa menaikkan berat badan seperti yang itu. dicari-cari orang malah ya. Ya, kebetulan saya juga ngajar gizi olahraga. Jadi teman-teman yang ingin turun berat badannya atau meningkatkan berat badan itu juga jangan asal pilih olahraga seperti itu karena memang olahraga itu ada peruntukannya. Bagi teman-teman yang memang sekarang kondisi tubuhnya kurus, pengen meningkatkan berat badan, itu jangan pilih olahraga yang kardio. Maksudnya olahraga kardio itu yang berat ya. bersepeda,
berenang atau misalnya sepeda dan sebagainya itu olahraga kardio. Tapi kalau teman-teman ingin meningkatkan berat badan, pilih olahraga yang kategori power atau olahraga angkat beban. Nah, itu cocok untuk teman-teman yang ingin meningkatkan berat badan. Kalau kita latihan beban, otot kita itu akan melebar. Iya. Massa otot kita akan melebar, itu juga akan memacu kita untuk makan lebih banyak seperti itu. Kadang habis olahraga atau yang biasa kan lagi tren Zumba Iya. ya, tuh mereka setelah selesai itu bakso, Ya, betul. terus apa, pokoknya yang ya mungkin minum-minum yang manis ya. Betul. Nah itu seharusnya yang bagaimana? Apakah sudah benar atau ada mungkin makanan lain atau minuman lain yang seharusnya dikonsumsi oleh sobat sehat ini? Ya, betul. Baik, tadi kalau saya jelaskan tadi, tujuan diet tadi ada yang ingin meningkatkan berat badan. Untuk teman-teman yang ingin meningkatkan berat badan, tadi pilih olahraga yang angkat beban. Kemudian sebaliknya, teman-teman yang ingin turut berat badannya, ingin turun, itu pilih olahraga yang kardio. Olahraga yang memang sifatnya ringan tapi lama Durasinya ya? durasinya seperti itu. Kalau angkat beban kan dia memang berat tapi sedikit saja waktunya secara durasi. Tapi kalau olahraga kardio biasanya dia relatif ringan tapi lebih panjang seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang biasanya habis olahraga kemudian kalap, makan dan sebagainya, itu juga perlu menjadi perhatian kita bahwa memang kemampuan kita untuk mengatur diri kita itu memang sesuatu yang memang sangat mahal sekali seperti itu. Jadi jangan membuat aktivitas olahraga kita ini menjadi sia-sia dengan tindakan kita selepas olahraga itu yang tidak terkontrol seperti itu. Itu juga perlu menjadi perhatian kita seperti itu. Yang dibutuhkan teman-teman pasca olahraga itu bukan makanan-makanan yang memang tinggi kalori, kemudian tinggi lemak dan sebagainya. Yang teman-teman butuhkan setelah pasca olahraga itu adalah yang pertama adalah butuh protein untuk mengembalikan massa otot yang memang sedang terbentuk. Karena biasa kalau kita olahraga itu pegal-pegal dan sebagainya, itu tanda bahwa terjadi Asam laktatnya naik ya? massa otot dan juga asam laktat naik. Kemudian yang dibutuhkan lagi setelah olahraga itu adalah buah-buahan yang memang kita butuhkan antiinflamasinya untuk Bukan menekan makan radikal bebas, bakso, bukan mie ayam itu cucuk ya, Dok. pentol dan sebagainya. Iya. Seperti itu. Nah ini kadang kalau sudah rame ya, Ya. karena rame-ramenya itu mereka ya mungkin lupa kalau mereka itu lagi olahraga ya. Nah baik, terkait mungkin yang sudah disampaikan, mungkin ada ya mungkin aturan atau panduan gizi di Indonesia yang mengatur terkait gizi seimbang ini. Boleh kami tahu, Pak? Oke, baik. Di Indonesia memang regulasi untuk panduan pola makan sehat itu memang sudah diatur di PMK, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014. Ini sudah mengeluarkan panduan gizi seimbang yang memang ini tidak hanya di Indonesia seperti itu. Jadi Sobat Bingkawarna juga perlu tahu bahwa 4 sehat 5 sempurna sekarang sudah tidak digunakan lagi dan sudah diganti dengan slogan gizi seimbang seperti itu. Jadi gizi seimbang ini singkatnya adalah diet juga seperti itu. Jadi gizi seimbang ini kalau para pakar gizi itu menyatakan bahwa ini terlepas dari kondisi sakit, gizi seimbang itu adalah gizi atau diet yang memang paling baik diterapkan oleh seluruh kelompok umur tanpa terkecuali kecuali kondisi medis tertentu atau sakit tertentu yang memang dietnya itu disesuaikan dengan kondisi penyakitnya seperti Iya, itu. berbeda sedikit ya untuk yang ada gejala klinis ya. Ya. Baik, terkait nah tadi gizi seimbang, terus ada isi piring Isi ya, Pak. piring, ya. Nah mungkin sobat sehat semuanya pengen apa sih isi piringku ini, Dok? Apakah sama untuk balita, ibu hamil, lansia juga? Ya. Apakah piring-piring mereka ini aturannya juga sama gitu? Oke. Ya, baik. Terkait dengan isi piringku, memang isi piringku ini sangat memudahkan kita untuk memahami pedoman gizi seimbang yang memang
kalau secara ilustrasi pedoman gizi seimbang itu diilustrasikan seperti tumpeng seperti itu. Ada runcing ke atas, kemudian ke bawahnya. Yang paling bawah itu ada kelompok makanan pokok atau karbohidrat, kemudian tengahnya ada makanan sumber protein atau lauk pauk, kemudian ada sayur dan buah, kemudian di atas puncaknya yang memang paling sedikit itu adalah pembatasan gula, garam, dan lemak seperti itu. Tapi karena masyarakat cukup sulit memahami terkait dengan atau sulit mengingat mengaplikasikan terkait dengan pedoman gizi seimbang bentuk tumpeng, sehingga diciptakan lagi ilustrasi untuk memudahkan kita untuk memahami seperti apa sih set isi piringku. Jadi sebutannya isi piringku, bukan isiin piringku seperti itu. Jadi isi piringku ini adalah set contoh percontohan menu makan harian kita yang memang dalam satu utuh piring itu dibagi lagi, ada seperempat makanan pokok, kemudian ada seperempat lauk pauk yang seperti contoh di belakang Bu Sri ya. ini Nah, ada Sobat Sehat, makanan pokok. Ini contoh isi piringku ya. Ya, sudah ada Bisa, gambar ini ada ilustrasinya. contohnya. Ya, ada seperempat makanan pokok, ada seperempat lauk pauk, kemudian setengahnya itu harus ada sayur dan buah. Nah, ini kekurangan kita di Indonesia. Kita itu sayur itu masih berupa topping seperti itu. Jadi topping itu kan secuil saja atau sebagai Selada tambahan satu saja. lembar gitu ya. Padahal sayur dan buah itu harus setengah piring kita seperti itu. Padahal di isi piringku itu sudah sangat ideal sekali mencontohkan kita seperti apa harusnya piring kita terkait dengan kelompok umur. Memang terkait dengan bayi atau balita, memang kita juga harus berpatokan juga pada angka kecukupan gizi. Kalau paling terakhir itu di 2019, 2019 gitu ya. disesuaikan dengan kelompok usia, jenis kelamin, dan juga berat badan, tinggi badannya. Itu juga sudah ada pembagian kebutuhan untuk makanan pokok, kemudian lauk pauk, sayur dan buahnya itu juga sudah ada di angka kecukupan gizi seperti itu. Oke. Berbicara masalah gizi seimbang lagi ya. Ya. Potensi pangan lokal Kalsel ini Pak Sigit. Kalsel ini kita dikatakan nasional itu untuk sayur buah itu kurang. Ya. Ya. Betul. Nah, jadi padahal potensi pangan lokal di kita itu melimpah ya. Nah, kalau menurut sisi kacamata Pak Sigit gimana? Ya, memang kalau melihat data tidak hanya Kalsel, kita senasional itu memang terkait dengan data yang dilakukan oleh Kemenkes dalam riset kesehatan dasar, Riskesdas yang paling terakhir itu 2018, yang memang melaporkan terkait tingkat konsumsi sayur dan buah orang Indonesia itu memang sangat rendah sekali seperti Kalsel itu. nomor 2 kalau nggak Ya, salah. Kalsel nomor 2, dan memang yang menjadi keprihatinan kita itu di Indonesia sayur dan buah sangat terjangkau harganya dibanding kalau kita lihat di teman-teman di Eropa, di Amerika, itu justru sayur dan buah sangat mahal sekali, dan daging olahan malah murah seperti itu. Itu juga penting untuk menjadi kesadaran kita untuk memanfaatkan sayur dan buah kita yang memang masih terjangkau, yang memang sangat penting sekali untuk menjadi konsumsi harian kita seperti itu. Ini juga menjadi perhatian kita karena saya juga waktu mendampingi mahasiswa PKL itu ada juga kasus pasien yang memang kena kanker kolon, kanker usus. Karena kalau setelah kita teliti, ternyata asupannya itu dia cenderung diet barat. Diet barat itu tinggi karbo, banyak nasinya seperti itu, kemudian tinggi lauk pauknya tapi tidak ada seratnya atau kurang seratnya. Ini bisa beresiko selain obesitas, itu juga bisa beresiko terkait dengan kanker kolon tadi seperti atau kanker usus seperti itu. Oke. Baik, di sini ada media contoh ya. Iya. Saya ambil sebentar. Nah ini juga. Mungkin Sobat Sehat di belakang mungkin kelihatan ya, bisa tapi mungkin di sini Pak Sigit ini mungkin Sobat Sehat mungkin untuk penjelasan yang lebih detail ya, mungkin bisa sambil ini ya, sambil melihat. Ini tadi
dibagi dua ya, Iya. bagi dua. Dua. Terus untuk makanan pokok itu 2/3, ya ini ya, 2/3. Untuk lauknya 1/3. Kemudian untuk yang sayuran itu 2/3, buah-buahannya 1/3. Sepertiga. Iya, ini ya sobat sehat ya. Ini contoh isi piringku yang mungkin bisa menjadi contoh sehari-hari ya. Ini kita pas ada ini ya, bahan ini ya. Baik, untuk tantangan inovasi ya, tantangan inovasi untuk khas Banjar ya. Itu kita lihat itu menunya kan ada mungkin lontong ya, lontong tapi tidak ada sayur ya. Kemudian ketupat kandangan, Oke. ada lagi Nasi kuning. nasi kuning, lauk sama nasi kuningnya aja. Nah ini kalau menurut kita mungkin untuk prinsip gizi seimbangnya gimana ini Pak Sigit? Betul. Memang tantangan kita di Kalimantan Selatan, khususnya suku Banjar, itu memang kita banyak sekali masakan-masakan lokal kita atau khas kita. Sebelum masuk ke makanan khas Banjar kita juga perlu tahu potensi pangan lokal kita yang juga sangat melimpah, selain tanaman komoditi padi seperti itu atau non padi. Teman-teman BRIDA atau Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalsel sebenarnya juga sudah melakukan audiensi kepada Badan Pangan Nasional, melaporkan bahwa Kalsel itu punya potensi pangan lokal selain padi atau non padi. Kita itu punya di Balangan itu ada Waluh Juai, itu labu yang memang khas Warna dari kuning ya? Kalsel Iya. yang seperti permata dan sebagainya, lebih besar juga. Kemudian di HSS Hulu Sungai Selatan itu kita ada Gumbili Negara atau Gumbili ubi Negara. Negara Iya, yang memang sampai, itu ubi raksasa julukannya seperti itu. Kemudian kita di Hulu Sungai Utara itu ada Gumbili Alabio, itu Gumbili. juga ada Iya. seperti yang tinggi seratnya juga. Kemudian di Kabupaten Banjar itu juga sudah berupaya untuk mengelola tanaman sagu dan sebagainya. Ini potensi-potensi pangan lokal kita yang memang tidak tergantung pada beras saja. Meskipun beras kita itu juga sangat potensial, beras Banjar itu meskipun kelemahannya hanya bisa panen sekali setahun, tetapi keuntungannya karena dia lebih perah, lebih kering, itu lebih tahan lama, tidak cepat basi dan sebagainya. Tantangan kita di masakan Banjar ini, saya sebenarnya meskipun saya bukan asli dari Kalimantan Selatan, tapi istri saya orang Kalimantan Selatan, orang Banjar. Saya itu paling senang makan ketupat kandangan. Tapi saya tim Suka yang juga pakai ya? sendok. Iya. Saya Oh, tim tipe yang pakai sendok. nggak yang Ada tim dikecek yang ya? pakai tangan saja seperti Iya. itu. Saya tim yang Padahal pakai sendok. kurang enak katanya kalau nggak Kurang pakai tangan, ya. ya. Katanya nikmat sekali kalau pakai tangan saja tanpa pakai sendok. Saya pengen sekali, entah ini nanti diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi atau nanti diinisiasi oleh gubernur kita, mungkin nanti entah ulang tahun Kalimantan Selatan itu membuat challenge pada warga Banua untuk bisa memodifikasi apakah ketupat kandangan ini bisa dilengkapi dengan sayurannya. Sayuran. Apakah bisa ditambahi dengan waluh misalnya, atau bisa ditambahi dengan terong misalnya. Tapi Itu namanya nanti jadi iya, bukan ketupat ketupat kandangan. kandangan. Nah, itu Jadi challenge sayur kita. lontong, Nah, sayur apa? Sayur santan Oke, gitu. itu challenge kita untuk bisa membuat masakan Banjar ini ke arah gizi seimbang. Begitupun juga nasi kuning. Nasi kuning saya pertama kali datang ke Kalsel, makan nasi kuning, saya lihat kok sepi amat isinya seperti Cuma itu. bumbu merah Cuma aja ya. ada nasinya, kemudian lauknya saja atau bumbu habangnya atau bumbu merahnya. Kalau di daerah saya kebetulan asli Sulawesi Tenggara dari Kendari. Nasi kuning di tempat saya itu ada sayurannya seperti itu. Ada oseng tempenya, tambahan wortel dan kacang panjang biasanya. Seperti Biasanya itu. campur mie ya? Ya betul, ada Iya, minyak juga ada dan mie. sebagainya. Mudah-mudahan nanti ke depannya nasi kuning kita itu bisa kaya akan gizi seperti itu. Tantangan kita ke depan seperti itu. Baik, ini Pak Sigit, mungkin kita tahan dulu ya Iya. untuk bahasan topik yang agak serius ini, biar otak kita nggak berasap nih ya.
Jadi kita masuk ke segmen gizi kilat. Nah, di sini saya punya beberapa pertanyaan pilihan. Nah, mungkin Pak Sigitnya yang jawab cepat, spontan ya. Oke. Jadi nggak boleh lama mikirnya ya. Pikir ya. Iya. Baik. Ini sudah siap? Siap. 1 detik aja ya. Ya. Baik. Pertanyaan pertama, pilih apa nih? Bubur ayam diaduk atau nggak diaduk? Diaduk. Diaduk. Nasi putih atau nasi merah? Nasi merah. Nasi merah. Makan telat atau makan berlebihan? Tidak kedua-duanya. Tidak kedua-duanya. Kemudian, jus buah atau buah potong? Buah potong. Buah potong. Kemudian pertanyaan kelima, kopi hitam atau susu murni? Kopi hitam. Kopi hitam. Lanjut, kurang tidur atau kurang makan? Kurang makan. Kurang makan. Oke. Kemudian masak sendiri tapi ribet atau beli di luar tapi pilih-pilih? Masak sendiri walaupun ribet. Walau ribet. Lanjut, sayur rebus atau sayur tumis? Sayur rebus. Sayur rebus. Garam dikit atau gula dikit? Ini dua-duanya pilihan yang sulit. Garam dikit. Garam dikit. Oke. Kemudian ada lagi ini ya, cheat day seminggu sekali atau makan bersih setiap hari tapi porsi kecil? Makan sehat setiap hari, porsi kecil. Iya. Nah, dari pertanyaan singkat tadi, ya mungkin saya tertarik tadi ya. Tadi jus buah atau buah potong, pilih Buah potong. buah potong. Nah, ini mungkin sobat sehat pengen tahu kenapa kok Pak Sigit memilih jus buah dan memilih Buah buah potong ketimbang jus Jus buah. buah. Iya. Oke, baik. Ini dari segi kacamata ahli gizi mungkin ya. Ya, Oke, betul. silakan. Ya, Sobat Bingka Warna, jadi kenapa tadi saya pilih buah potong dibanding jus buah? Ada satu kesyukuran yang memang harus kita syukuri kalau kita masih punya gigi. Gigi itu satu kenikmatan kita yang kita sadari kalau kita nanti sudah lansia. Lansia itu 60 tahun ke atas, sudah kai-kai, sudah nini-nini. Kita itu merindukan mengunyah seperti itu. Dalam mengunyah itu ada enzim yang keluar yang baik untuk sistem pencernaan kita, air liur kita atau saliva kita. Kalau kita mengunyah itu, makanya kita dianjurkan minimal mengunyah 33 kali, tapi kan kita tidak menghitung. Kita bisa merasakan kalau sudah cukup halus baru kita telan. Kebanyakan kita itu langsung gigit sedikit langsung telan, makanya kita bisa beresiko obesitas karena kelenjar Kecepatan. saliva itu belum terproduksi, kita langsung telan seperti itu penting. Kemudian tadi nikmatnya mengunyah itu sangat luar biasa. Kalau kita tanya teman-teman yang dia makannya harus dengan pil, tidak makanan real, itu sangat tersiksa sekali. Merasa memang gizinya cukup, tapi otaknya belum terasa kenyang seperti itu. Kemudian satu tadi, kenapa buah potong? Karena tidak ada tambahan macam-macam. Kalau kita jus itu kan biasanya ada tambahan kental manis, ada tambahan gula, Gula, iya. topping-topping yang lain yang Enggak. itu juga sangat tinggi kalori Jadi dan buahnya sebagainya. Jadi lebih bagus asli. makan buah realnya seperti itu. Ya, itu ya sobat sehat ya. Ternyata untuk memilih jus juga mungkin kalau mungkin jusnya jus murni aja nggak pakai tambahan gimana itu Betul. Pak Sigit? Boleh saja, memang kalau kita juga menyadari ada kondisi tertentu yang memang dia kondisi kesehatan gigi dan sebagainya, ada kendala dan sebagainya, sehingga bentuk makanannya makanan cair atau makanan saring dan sebagainya itu juga boleh, dan memang itu juga baik kalau memang tidak ada tambahan gula dan sebagainya. Cuma memang prinsipnya kalau dibanding buah dimakan langsung dengan di jus dan sebagainya, memang terjadi penurunan nilai gizinya seperti itu. Kalau kita makan dalam bentuk utuh, gizinya memang masih terjaga meskipun berkurang sedikit dibanding kalau di jus itu juga akan menyusut terkait dengan nilai gizinya. Iya. Baik, mungkin kita lanjut pertanyaan yang lebih serius nih ya. Ya. Kita ini lagi tren program ya, program pemerintah cegah stunting ya. Nah ini kalau dari
kacamata ASNI ya. Ya. Ini bagaimana menyikapi mungkin apa yang dilakukan oleh ASNI untuk cegah stunting di Kalimantan Selatan? Oke, baik. Terkait dengan stunting, jadi stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh atau anak terkait dengan pertumbuhan tinggi badannya lebih lambat dengan usianya disebabkan karena kekurangan gizi kronik ataupun juga penyakit infeksi. Kami di Kalimantan Selatan alhamdulillah juga sudah lengkap terkait himpunan seminat Persatuan Ahli Gizi Indonesia, DPD Kalsel. Sekarang kita sudah lengkap, ada ASNI, Asosiasi Nutrisionis Indonesia, kemudian ada ISNA, Indonesian Sport Nutritionist Association, kemudian ada ASDI, Asosiasi Dietitian Indonesia, yang memang menaungi teman-teman ahli gizi di rumah sakit, di puskesmas, dinas kesehatan, di SPPG, kemudian di gizi olahraga dan sebagainya. Memang tantangan kita terkait dengan stunting ini memang butuh pendekatan multifaktor, kemudian butuh pendekatan lintas program, lintas sektor dan sebagainya untuk mencegah stunting ini. Cuma memang PR kita mulai terkait dengan pencegahan stunting ini dengan fokus ke 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan, dengan pemberian makanan yang memang layak gizi, terutama berupaya untuk mendekati set isi piringku seperti itu. Baik, Pak Sigit. Kemudian kita melihat ke belakang kemarin ya, mungkin ada kasus keracunan. Ya. Nah, ini keracunan MBG ya. Ya. Nah, ini kita melihat kemarin ada di beberapa kabupaten ya, di Kalimantan Selatan juga kena. Jadi kalau melihat ini, apa harapan dari Pak Sigit terkait program MBG ini untuk percontohan menu gizi seimbangnya? Ya, baik. Terkait dengan program prioritas nasional Presiden kita, memang melahirkan program pemberian makanan bergizi gratis. Kalau kami dari kacamata ahli gizi itu sangat mendukung terkait dengan program ini karena bukan hanya anak sekolah yang butuh gizi. Tapi seluruh komponen bangsa atau seluruh masyarakat Indonesia harusnya juga punya hak yang sama untuk mendapat makanan yang bergizi seperti itu. Nah, terkait dengan di luar sana memang ada upaya-upaya untuk menghentikan program ini dengan berbagai problematikanya, karena ada kekhawatiran dan sebagainya, keracunan dan sebagainya, dan ada permintaan bahwa kenapa bukan uangnya saja dan sebagainya. Kita sadar betul masyarakat kita di Indonesia secara pengetahuan atau tingkat pendidikan memang masih belum merata, sehingga kalau hanya diberikan uangnya saja, ini juga bisa dikhawatirkan disalahgunakan atau disalahfungsikan terkait dengan penggunaannya. Sehingga kita berharap bahwa meskipun program ini masih baru dan memang masih banyak tantangan-tantangan untuk diperbaiki, kami berharap memang program MBG ini sebenarnya bisa jadi percontohan isi piringku ini untuk mengenalkan ke anak-anak sekolah bahwa seperti ini loh set menu gizi seimbang seperti itu. Karena yang menyediakan MBG ini itu mereka sudah dilengkapi ahli gizi ya di sana. Jadi mudah-mudahan pengelolanya itu juga sudah diikutkan pelatihan HACCP dan sebagainya. Kita berharap memang kami di dunia akademisi memang sudah berupaya untuk melakukan penelitian, karena orang tua ini akan dengan senang hati membiarkan anaknya makan MBG ini kalau pihak pengelola MBG ini bisa memberikan keamanan seperti itu. Sedangkan kita selaku akademisi sudah berupaya untuk melakukan izin penelitian, tapi dari sekolah memang masih belum memberikan izin. Tidak akan terjadi lagi ini. Ya, ada upaya, ada baiknya agar membuat orang tua itu tidak cemas. Alangkah baiknya memang segera dikeluarkan hasil dari program ini, entah status gizi anak-anak apakah meningkat dan sebagainya. Itu akan orang tua itu akan aman hatinya kalau memang sudah dilakukan upaya hasil penelitian dikeluarkan mungkin bahwa seperti ini hasilnya. Seperti dari itu. BGN ya, mungkin nanti mungkin perlu melakukan evaluasi terkait keberhasilan program ini ya. Betul. Iya.
Karena kalau dibiarkan berlarut-larut, memang karena kalau ini kan berupaya untuk meningkatkan status gizi. Yang kita tahu status gizi itu minimal sekali dimonitor sebulan untuk melihat perkembangannya. Makin cepat dimonitor, makin cepat kita intervensi. Kalau Iya. dibiarkan berlarut-larut, nanti kita tidak tahu hasilnya apakah menurun gizinya atau malah tercipta kegemukan dan Iya. sebagainya seperti itu. Baik, Pak Sigit, mungkin karena waktu ini ya Ya, kita. betul. Baik, Sobat Sehat, mungkin ini closing statement tadi ya dari Pak Sigit. Nah, jadi ternyata bicara soal gizi itu bukan hanya soal angka timbangan ya, tapi apa yang terlihat di cermin gizi itu. Jadi diet ketat yang menyiksa, tapi soal gimana ngasih makan ya. Masa depan kita sendiri itu tergantung dari makanan kita. Nah, ini mungkin nanti Sobat Sehat semua pelan-pelan isi piring kita ini kita cek kembali ya, apakah itu sudah sesuai dengan panduan gizi seimbang yang sudah ada. Nah, di sini mari Hari Gizi Nasional 2026 ini kita jadikan titik balik untuk lebih sayang sama diri kita ya. Jadi lewat apa yang kita makan, karena sehat itu bukan sebuah tujuan akhir, tapi kendaraan untuk bisa meraih mimpi-mimpi besar lainnya ya. Terima kasih buat Pak Sigit ya. Pak Sigit atas ilmunya yang luar biasa hari ini ya. Saya Srihani Wijaningsih pamit undur diri. Selamat Hari Gizi Nasional dan inkrustasi piring makan kita hari ini akan kita lihat nanti ya. Oh ya, mungkin ada lagi, mungkin yang perlu closing statement yang mungkin khusus ya Oke. terkait isi piringku ini. Ya. Oke, baik Sobat Bingka Warna dan juga Sobat Dinkes Provinsi Kalsel Channel. Sebagai penutup kita di podcast hari ini, pesan dari saya, hidup kita memang harus punya prinsip, karena orang yang punya prinsip itu tidak mudah goyah, tidak mudah tergoda oleh apapun seperti itu. Karena soal makan itu, apa yang mempengaruhi orang makan itu sedikitnya ada 3 faktor. Orang makan itu karena lapar secara fisik, kemudian orang makan itu bisa lapar karena secara psikis, kemudian orang makan itu bisa karena tekanan sosial. Tekanan sosial itu misalnya kita lewat di luar, ada jualan dan sebagainya, akhirnya mampir. Kemudian kita mampir ke rumah tetangga atau kawan, dihidangkan makanan, padahal kita sudah makan dari rumah. Akhirnya makan dan sebagainya. Jadi kuncinya adalah tadi, kita harus punya prinsip, karena orang yang punya prinsip bisa teguh, bisa tidak mudah tergoyah. Jadi prinsipnya adalah kemampuan untuk bisa mengontrol apa yang kita makan itu adalah sesuatu yang sangat mahal sekali. Kemudian isi piringku ini adalah salah satu contoh percontohan menu makan harian kita yang harapannya bisa ideal untuk bisa mendatangkan kondisi tubuh yang sehat seperti itu. Dimulai dari isi piringku. Teman-teman juga khususnya tenaga kesehatan, khususnya teman-teman gizi baik di puskesmas, rumah sakit dan sebagainya, jangan mudah menjudge atau terkait dengan mengatakan bahwa makanan seseorang itu salah dan sebagainya. Kita biasanya sering salah, padahal sebenarnya di sekitar kita orang itu sebenarnya sudah, dia makan nasi ada, kemudian makanan lauk pauknya sudah ada. Itu sebenarnya sudah bagus seperti itu. Dia sebenarnya kurang sayur dan buahnya saja. Kurang sedikit. Jadi jangan mudah kita salahkan. Sebenarnya dia sudah ada makanan pokoknya, sudah ada lauknya. Bisa dicukupin di Tinggal lain waktu ya. Kita edukasi saja, Bu ini atau Bapak atau Ading ini sudah bagus. Cuma lebih sempurna lagi kalau ditambahi lauknya ada protein nabatinya. Kemudian tambahi sayur dan buahnya. Makanan super dari Indonesia itu ada tempe. Oh, tempe. Tempe Iya. itu makanan super dari Indonesia karena Dicari, dia ya. kaya serat, kaya probiotik, setara dengan Yakult. Sekarang ada yang mendatangkan tempe malahan ya. Ya, betul. Kalau tahu mungkin klaim dari negara lain. Sedangkan kita harapannya di Kalsel ini, kita juga harapannya punya superfood dari Kalimantan Selatan. Iya. Saya harapannya ikan haruan itu bisa jadi superfood dari Kalimantan Selatan, karena ikan Tambah haruan, mahal nanti. ikan gabus itu manfaatnya luar biasa, disebut juga pangan fungsional. Tidak Iya. hanya punya nilai gizi, tapi dia memberikan manfaat kesehatan. Iya, baik.
Eh, buat sobat sehat yang dengerin langsung ya, apa yang sudah disampaikan Pak Sigit ini bisa di-share ya. Poin yang paling menarik apa yang sudah disampaikan tadi ke sosmed atau mungkin disampaikan ke teman-teman. Nah, ini untuk episode selanjutnya bisa kita lihat lagi bagaimana apa yang disampaikan Pak Sigit lagi nanti ya. Terima kasih atas kehadiran Pak Sigit untuk memeriahkan rangkaian Hari Gizi Nasional lewat podcast Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dengan program Bingkai Warna ini ya. Jadi kita jangan lupa ya, mungkin sobat sehat semua jangan lupa ya, kita follow IG Dinkes Kesehatan ya. Kemudian di YouTube juga, siapa yang ingin menyaksikan siaran ulangnya bisa dilihat kembali di YouTube Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mengulik kembali apa-apa yang perlu dimakan pada isi piring ya. Jadi terima kasih. Salam sehat.